Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, doa kami semoga terus diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, dan Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mendukung pelayanan kami lewat channel ini, sehingga kami tetap terus semangat untuk memberi kesaksian lewat channel ini. Dan semoga melalui kesaksian lewat channel ini, iman saya dan Bapak Ibu Saudara semakin kuat dan teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan lupa untuk membagi-bagikan video ini agar melalui video-video lewat channel ini, orang-orang yang menontonnya mereka dapat diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada hari ini kita akan menyaksikan bersama tayangan berikut ini, yaitu tentang MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang berasal dari Banten. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dia dulu seorang ulama, pasti dia udah kuat imannya dalam agama lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bahkan dia seorang pembenci Kristen, Bapak Ibu Saudaraku. Namun di kemudian hari dia mengenal kebenaran oleh karena Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya kepadanya, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga si orang tokoh ini atau si MUI bisa mengambil keputusan yang tepat untuk menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu bahwa proses ini tidak mudah, namun Tuhanlah yang menolong dia sehingga bisa menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga sampai saat ini dia beranikan diri untuk bersaksi tentang Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan jangan lama-lama, mari kita menyaksikan bersama bagaimana proses dia dari agama Islam menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudaraku. Dan mari kita menyaksikan. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih, saya berasal dari satu kota, dan kota ini di Jawa. Dan saya dari kota ke kota merantau, dari pulau ke pulau, dan dengan latar belakang pada saat itu saya belum mengenal Tuhan. Artinya bukan berarti tidak bertuhan. Saya menganggap dulu saya bertuhan, tetapi sebenarnya saya tidak mengenal Tuhan. Saya beragama, tetapi sebenarnya saya bersalah. Saya bersalah atas kepada kehidupan itu sendiri. Nah, itu sekilas profil saya. Saya punya anak 4, cucu saya sudah 7, semuanya sudah menikah, anak saya. Dan istri saya yang pertama Tuhan sudah panggil, dan Tuhan menggantikan dengan istri yang sekarang mendampingi saya. Dan kami melayani bersama-sama sedemikian rupa untuk apa? Untuk memenangkan banyak jiwa. Puji nama Tuhan, memang sesuai dengan seperti yang ada di brosur, saya pernah jatuh dan mengalami kejatuhan yang sedemikian rupa. Walaupun pada saat itu saya tidak pernah menyadari itu satu kejatuhan. Melakukan kejahatan, termasuk membenci kekristenan. Bahkan saya saksikan beberapa hari yang lalu, saya terus
dari kecil sudah sedemikian rupa ditanamkan bahwasanya jadi orang Kristen itu nanti matinya disalib, bukan di dunia tapi nanti disalib. Itu semua orang Kristen. Karena kalau Yesus itu mati disalib, maka pengikutnya juga mengikuti apa yang Tuhannya sudah lakukan. Nah, untuk itulah makanya saya sejak kecil sudah muncul bukan benci, tapi satu hal yang membuat saya membatasi diri. Tetapi menjelang dewasa, sampai akhirnya saya dewasa, saya terlibat di dalam satu kelompok. Saya ada di dalamnya, makanya saya terlibat di dalam kejahatan demi kejahatan. Nah, mengapa sampai akhirnya saya menjadi sekarang ini menjadi seorang pewarta Injil? Nah, kami mengalami sesuatu yang malam hari ini kesaksian saya, sebenarnya saya tidak bangga, bahkan saya malu kalau menceritakan kesaksian saya secara pribadi. Tetapi saya bangga dengan kesaksian Tuhan. Kesaksian Tuhan yang sudah menangkap saya, sehingga hanya nama Tuhan yang saya permuliakan di dalam setiap langkah kehidupan saya. Sejak saya ditangkap Tuhan, yaitu di Banten, lebih jelasnya di Kota Merak. Ya, satu kota pelabuhan yang menghubungkan antara Jawa dan Sumatera. Saya memberikan judul kesaksian Tuhan pada malam hari ini, yaitu menjadi kejadian baru. Menjadi kejadian baru. Saya akan ambil dari salah satu ayat, ya, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kami mengalami sesuatu pembaharuan sedemikian rupa, dibaharui. Ya, dibaharui, mengalami satu perubahan, bukan wajah saya yang dirubah, tetapi dalamnya. Yang lama sudah berlalu. Apa tuh yang lama? Yang lama yaitu kejahatan yang tadi saya saksikan, dimulai dari yang dipikirkan. Perbuatan itu dimulai dari pemikiran. Jikalau pemikiran kita jahat, maka yang kita lakukan otomatis akan jahat. Nah, di pemikiran ini bisa jahat oleh karena pergaulan, oleh karena komunitas. 1 Korintus pasal 5 juga dikatakan pergaulan yang jahat akan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, jadi kejahatan dimulai dari pikiran. Lantas saya tidak tahu jalan. Saya tidak mengerti jalan. Saya beragama dulu, tetapi saya tidak tahu jalan. Sebenarnya apa yang saya lakukan itu kemana? Jalannya kemana? Saya tidak paham. Saya tidak memahami jalan itu. Lantas juga tidak tahu kebenaran. Tidak tahu. Saya melakukan kebaikan. Seolah-olah saya membela agama saya. Tetapi saya tidak tahu itu benar atau tidak. Dan saya tidak tahu kehidupan. Kehidupan ini semestinya kita satu dengan yang lain harus menghormati. Dulu tidak. Nah, ini rupanya sesudah saya mengalami perubahan itu, maka saya baru tahu satu ayat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, akulah jalan. Ya, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, firman Tuhan dengan jelas mengatakan di dalam kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui aku. Ya, ini di dalam Alkitab mengatakan seperti ini. Tidak ada dikatakan akulah jalan dan kebenaran. Di luar Kristus, di luar Tuhan, tidak ada. Aku nggak ngerti dulu. Aku nggak pernah ngerti itu jalan.
Aku ini nanti kemana? Walaupun saya beragama, bukan saya ini tidak melakukan ibadah. Saya beribadah bukan hanya seminggu sekali, seperti orang Kristen, 1 hari 5 kali. Saya menemui ayat ini dan saya mengenal Tuhan sedemikian rupa. Kalau mungkin Anda bertanya, siapa yang melayani saya pertama? Siapa yang melayani kami mengenal Tuhan? Karena sedemikian jahatnya di dalam pemikiran kami waktu itu. Ya, kami habis ada peristiwa di salah satu pulau, yaitu kami dari Sumatera mau ke Jakarta. Rencana mau membuat satu kejahatan di sana. Pada saat malam itu ada kejadian yang sangat mencekam. Kami mengalami Tuhan. Itu membuktikan bahwasanya Allah itu adalah Allah, kita itu adalah Allah yang imanan. Apa tuh Allah yang imanan? Allah yang maha hadir. Allah yang maha hadir, Allah yang maha hadir. Sekali lagi Allah yang maha hadir. Kehadirannya bukan kita yang menentukan, bukan kita yang menciptakan, bukan. Tapi firman Tuhan katakan di dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Dikatakan apa? Barang di mana ada 2-3 orang bersekutu di dalam namaku, aku hadir. Termasuk malam hari ini, dia hadir di tengah-tengah kita. Terserah orang percaya atau tidak percaya. Yesus itu Tuhan. Tidak menunggu ketuhanannya itu Anda percaya atau tidak percaya. Sekali lagi, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan, tidak menunggu Anda percaya atau tidak percaya. Saya dengar firman Tuhan itu bukan di gereja. Saya dengar firman Tuhan yang pertama bukan dari mulut seorang pendeta atau hamba Tuhan. Saya dengar firman pertama itu di penjara di Surabaya yang namanya Kalisosok. Ada peristiwa di Surabaya dan kami ditangkap lantas dan masuk di penjara. Waktu itu sekitar tahun 70-an dan ada seorang yang jahat, orang Kristen tapi jahat. Rupanya orang Kristen juga ada yang jahat, saudara. Namanya Kusmi Kadut. Kami satu sel dan saya disampaikan satu ayat. Dikatakan begini, kamu tuh masih muda kok jahat sekali. Katanya, datanglah kepada Yesus, percaya kepada Dia. Dia nanti yang akan memberikan kelepasan. Dibacakan ayatnya itu. Marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi saya tidak percaya. Mana mungkin orang saya kondisinya ada di penjara. Dia bilang, kalau kamu percaya sama Yesus, kamu nanti akan dilepaskan. Dan saya bilang, seminggu sebelum beliau dieksekusi, ditembak. Kami katakan, Om percaya. Oh, saya percaya. Tapi kenapa kok Om tidak dilepaskan? Bahkan nanti Om mau ditembak. Mau dieksekusi. Saya tidak percaya. Tapi firman Tuhan mengatakan, Yesaya 55 ayat yang ke-11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Termasuk malam hari ini. Mungkin Anda tidak percaya dengan firman Tuhan. Mungkin Anda tidak percaya demikian firman Tuhan kepada firman Tuhan. Ya, saya ulangi lagi ya. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Ya, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Renungkan ayat ini. Ya. Ada beberapa waktu yang lalu pada saat saya menyampaikan firman Tuhan, ini di satu kota, nggak saya sebut kotanya, dia marah karena dia mendengar ada saya pakai bahasa Arab. Dia marah. Lantas dia cari saya, rencananya saya mau dibunuh. Lantas tiba-tiba berjumpa, waktu dia dengar di gereja itu, dia tidak melihat wajah saya. Dan pada saat dia kembali ke tempat itu, dipastori, salah satu gereja, lantas ngobrol-ngobrol, kami layani.
kami layani. Demikian rupa karena dia mengaku dia sebagai seorang Muslim. Apa yang terjadi? Dia percaya kepada Tuhan, lantas menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman itu ya dan amin. Pada saat Pak Pendetanya datang, dia kaget karena dia tanya dengan Pak Pendeta, yang khotbah kemarin minggu siapa? Kenapa disebut-sebut pakai bahasa Arab? Dia marah hatinya. Tetapi firman itu tidak pernah kembali sia-sia. Dia akan melaksanakan sesuai dengan apa yang Allah Bapa kehendaki. Jadi termasuk malam hari ini, kalau ada yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, saya tidak tahu Anda di mana. Pada saat Anda percaya, membiarkan roh Tuhan masuk di dalam hidup Anda menerima karya Tuhan yang luar biasa. Termasuk Anda yang tidak percaya juga, karena firman Tuhan itu tidak peduli Anda percaya itu tidak, tetap disampaikan. Dan kami yakin firman itu tetap berkuasa dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman yang sama yang pernah menjadikan langit dan bumi itu, firman itu sudah menjadi manusia. Itu manusia Allah. Siapa tuh? Yesus Kristus. Ini tidak bisa disangkali lagi. Saya dulu sering bertanya, Yesus itu kan manusia, kok disebut Tuhan? Ya, Yesus itu manusia kok disebut Tuhan? Sebenarnya Yesus dari sononya sudah Tuhan. Dia adalah firman yang hidup itu. Firman yang hidup itu dikatakan Isa fa'innahu rohullah wa kalimatullah. Isa itu adalah roh Allah dan kalimatullah. Firman Allah itu, dia adalah roh Allah itu. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Dan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Percaya atau tidak percaya, itu tersurat dan tersirat. Kami yakin kami percaya Anda dijamah Tuhan malam hari ini. Tuhan mengasihi Anda. Siapapun Anda, saya tidak mengenal. Ya. Dan saya terus mengejar Tuhan, mencari Tuhan, takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kami mengalami hal ini. Mengalami Tuhan sedemikian rupa. Ini tidak dibuat-buat. Tapi ya dan amin. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang susah mencari jalan. Tapi saya ditunjukkan jalan-jalannya. Apakah saya mencari Tuhan waktu itu? Tidak. Tuhan yang mencari saya. Manusia mencari Tuhan melalui agama dan lain sebagainya. Tetapi gagal. Gagal total. Makanya masa anugerah ini membukakan saudara dan saya. Tuhan mencari Anda. Kalau Tuhan yang mencari Anda, pasti ketemu. Tapi kalau kita mencari Tuhan dengan cara apapun, akan mengalami kegagalan. Karena hidup kita ini ada hakikat dosa. Tuhan tidak mau tercampur dengan dosa. Tuhan hanya mau setiap orang yang mengatakan, Tuhan aku mau. Bukan nggak bisa. Dulu saya berkata, nggak mungkin aku jadi orang Kristen. Tidak mungkin. Tetapi kuncinya pada saat saya katakan, Tuhan aku mau. Saya mengalami pada saat sholat tahajud tadi, mengalami ada sinar yang begitu terang menerpa wajah saya. Saya mau melihat sinar itu nggak bisa. Karena begitu terangnya sinar itu. Kami paksakan melihat, nggak bisa sampai kami terlempar, mengalami manifestasi. Mengalami manifestasi. Dan kami baru tahu sesudah kami bertobat sepenuh. Tuhan mencari Edi. Untuk apa? Untuk menjadi pewarta Injil. Sehingga dengan demikian kami merasakan sedemikian rupa nikmatnya. Karena kita itu menjadi orang yang kaya. Mungkin dunia saya tidak punya apa-apa. Tapi saya kaya karena saya punya kepastian. Saya punya surga ini. Nah, adakah Anda sudah punya kepastian? Surga itu. Dunia ini fana. Dunia ini sementara saja. Tapi ada kehidupan yang kekal. Di dalam kekekalan itu saudara kemana?
Adakah saudara tahu jalan? Mulailah mencari Tuhan dan punya rasa takut akan Tuhan. Yang selanjutnya, dikatakan ayat selanjutnya, ya, masih di Mazmur 25, ayat yang ke-13. Katakan orang itu sendiri akan menetap di dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Wow, orang itu sendiri akan menetap di dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Orang tersebut akan tetap di dalam kebahagiaan. Hari ini bahagia, besok bahagia, lusa bahagia, terus bahagia. Karena punya kepastian. Orang dunia nggak bisa hari ini bahagia karena mungkin makan enak, mungkin hari ini karena kumpul keluarga. Besok pada saat kita lepas itu semua, tidak merasakan bahagia lagi. Kenapa? Karena tidak punya rasa takut akan Tuhan. Ayat yang ke-14 dikatakan apa? Dikatakan apa, saudara? Ya, dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi orang itu bergaul karib, Tuhan bergaul karib dengan Tuhan karena rasa takut akan Tuhan, untuk mengenal Tuhan itu. Tidak mungkin orang bisa takut akan Tuhan kalau tidak mengenal Tuhan. Dulu saya nggak kenal Tuhan, saudara. Nggak kenal, makanya jahat. Makanya jahat. Orang yang tidak kenal Tuhan, dia nggak tahu jalan. Makanya ada orang yang mencari jalan melalui minum-minuman, melalui makan-makan, melalui pesta pora, mencari sesuatu yang tidak tentu. Tetapi begitu saya mengenal Tuhan, saya bergaul karib dengan Tuhan. Mengalami kebahagiaan yang terus-menerus dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Gitu ya. Ya. Jadi pengenalan akan Tuhan. 2 Petrus 1 ayat yang kedua. 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Kalau kita mengalami damai sejahtera, itu hanya oleh karena apa? Hanya oleh karena kita mengenal Tuhan. Ya. Tanpa mengenal Tuhan, manusia binasa. Tidak ada jalan Tuhan. Tidak ada. Buntu, jalan itu buntu. Cari usaha ya buntu. Mengatur rumah tangga buntu. Walaupun kita punya masalah, tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, dan itu hanya bisa didapat melalui kasih karunia. Bersama dengan kasih karunia itu, maka kita boleh mendapatkan pengenalan akan Allah itu dengan benar. Sekali lagi, pengenalan akan Allah itu dengan benar. Ya. Lantas, bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan? Tidak tiba-tiba begitu saja. Sesudah saya mengalami iluminasi, mengalami Tuhan, walaupun waktu itu di dalam masjid, akan tapi seterusnya saya mencari Tuhan. Kami terlempar dari Jawa sampai di Kalimantan. Saya tinggal di tengah hutan karena kami terus dikejar-kejar. Kami tinggal di mes, salah satu perusahaan. Kami hanya baca Alkitab, setiap hari baca Alkitab, mencari Tuhan. Saya menemukan satu ayat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-10. Dikatakan apa di sana? Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Mengenakan manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Mulai mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Terus-menerus dibarui, setiap hari dibaharui. Mungkin saudara katakan, tapi Pak, saya belum bisa. Enggak apa-apa. Terus cari Tuhan. Terus mencari Tuhan Yesus. Sampai akhirnya kita mengalami bagaimana menjadi manusia baru. Mengalami manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Rasul Paulus katakan itu, yang baru mulai kualami. Dan terus kuhidupi, dan mulai dengan kehidupan itu kita boleh berkemenangan. Gitu ya. Nah,
Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Kesaksian saya pada malam hari ini. Kuncinya, kunci supaya kita mengalami kehidupan yang baru. Bagaimana kuncinya? Kuncinya kembali lagi di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Ya. Kuncinya, firman Tuhan katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jika kalau kamu tinggal di dalam Kristus, sesuai dengan bacaan kita pada malam hari ini, ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 tadi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan? Artinya apa? Kita menjadi bagian tubuh Kristus. Kita menjadi bagian daripada tubuh Yesus. Terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Menjadi bagian tubuh Kristus. Menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Anda bukan orang lain. Anda adalah keluarga di dalam Kristus. Sesudah kami tahu konsepnya ini, kemana saja kami aman. Dulu kami selalu membawa ilmu-ilmu, membawa senjata karena merasa tidak aman. Tapi sekarang sesudah bersama dengan Tuhan, saya merasakan keamanan, kenyamanan itu. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam saya. Kami mengalami Tuhan sedemikian rupa hebatnya. Mengalami Tuhan secara langsung. Nah, dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Syaratnya tinggal di dalam Tuhan, di dalam Kristus itu. Tinggal di dalam Tuhan, manunggal, bersatu antara Allah dengan manusia, bersatu antara yang mencipta dengan yang dicipta. Satu. Bukan begini, ini masih dua, masih bisa dilepaskan, tapi menjadi satu. Menjadi satu ikatan yang sedemikian rupa dengan Kristus. Tidak bisa dipisahkan lagi. Bukan kami ini tidak ada tantangan. Tantangan kami besar. Tantangan kami cukup besar. Kami mendapatkan tantangan yang luar biasa. Tantangan dari mana saja? Tantangan dari luar dan dari dalam. Ya, dari luar, dari yang dulu kami ada di sana. Sebelum kami ke sini, mereka mengharapkan saya kembali. Bahkan beberapa hari yang lalu, ya, saya berpikir, kok di dalam kekristenan seperti ini? Bagaimana kalau saya kembali? Bisa dibayangkan kalau saya kembali. Tuhan tidak mau untuk saya kembali. Tantangannya besar sekali. Tantangannya sangat-sangat besar sekali. Kami pernah ditangkap di salah satu provinsi di Kalimantan. Ini bekas linggis. Ini robek sampai di sini. Ini peso tembus ke sana. Jadi sementara senjata itu masih di dalam mulut, kami dibuang karena dia pasti udah mati. Kami dibuang di jurang. Ini gigi saya 13 rontok. Makanya ngomongnya hati-hati supaya tidak loncat giginya. Kami mengalami hal seperti itu, aniaya. Aniaya. Bukan karena saya maling ayam, bukan karena saya mengganggu istri orang. Tapi kami mengalami karena kami menceritakan, kami memberitakan Injil. Dan tadi firman Tuhan yang disampaikan Mbak Frankie dikatakan apa? Terang itu tidak suka diterangi. Gelap itu tidak suka diterangi dengan terang. Yang memang benar-benar terang-terang. Nah, kita ini sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang yang di dalam terang. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan apa? Biarlah terangmu itu bercahaya di depan orang,
supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Ya, saya ulangi lagi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang itu harus dipancarkan keluar. Kemana? Ke depan orang, supaya orang itu melihat perbuatanmu yang baik. Saudara tidak perlu bawa Alkitab kemana-mana, tapi cukup Anda membawa hidup Anda yang memang sudah menjadi terang itu, dipancarkan ke tempat gelap. Sekecil apapun terang itu akan sangat berarti pada saat di tempat gelap. Terang jangan dibawa ke tempat terang, maka akan saling mengadu terang. Tapi terang itu harus dipancarkan ke tempat yang gelap. Saya habis dianiaya sedemikian rupa, ini kepala sudah seperti kepala gajah, besar sekali. Karena luka-luka yang ada, dipukulin, dan lain sebagainya. Lantas kami terus masih dikejar. Dan kami diamankan. Kami diamankan dari salah satu provinsi Kalimantan. Kami diungsikan ke Bitung. Ya, ke Bitung, wilayah Manado. Kami aman di sana. Dari sana kami ke Papua, lantas kami kembali lagi ke Jawa, kami terpisah dengan keluarga. Kenapa itu? Karena aniaya yang Tuhan izinkan. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi supaya firman Tuhan digenapi. Kamu akan dianiaya oleh karena namaku. Kamu akan dianiaya, kamu akan dicela, kamu akan, ya banyak hal yang kita akan terima oleh karena nama Yesus. Tapi kami tidak akan pernah mundur. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana atas hidup Anda dan hidup saya. Keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan boleh kita ceritakan kepada banyak orang. Jadi Bapa mempunyai maksud, rencana, tujuan. Untuk apa? Untuk membawa setiap orang diselamatkan. Wahyu pasal 7 ayat 9 dan 10. Ini harus terjadi, harus digenapi. Harus digenapi. Tidak bisa tidak. Harus digenapi. Dikatakan akan banyak orang yang tidak bisa dihitung. Yang mereka akan memuliakan Tuhan. Ya. Dikatakan kemudian daripada itu, dan seterusnya, maaf, mata saya tidak bisa melihat. Saya baca Pak ya. Tapi intinya itu, boleh. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Amin. Amin. Ya, ini harus digenapi, saudara. Ini harus digenapi. Pewarta Injil harus mulai memberitakan dengan jujur tentang karya keselamatan. Bukan hanya sebagian tentang mujizat, tentang berkat. Tapi Alkitab di dalam Injil, ada 4 Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Diakhiri semua tentang pengutusan. Semua dari 4 Injil ini, di akhir pasal-pasal terakhir, semua berisi tentang pengutusan. Di Matius dikatakan, jadikan semua bangsa jadi murid. Markus katakan, beritakanlah tentang bagi semua makhluk. Lukas, Yohanes, semua beritanya tentang pengutusan. Nah, bagaimana Anda dan saya bersikap saat ini? Ada salah satu anak saya yang pernah menanyakan, Pak, Bapak itu sudah tua, sudahlah Pak istirahat. Saya akan subsidi kehidupan Bapak. Dan saya mengatakan, saya melayani tidak cari apa-apa, nak. Saya tidak cari uang, saya melayani tidak cari harta, saya tidak cari kekayaan.
sudah terlambat. Tetapi dengan usia saya sekarang, saya serahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Ada yang pernah bertanya, apakah itu untuk nebus dosa, di mana Bapak pernah membakar gereja? Saya katakan tidak. Sekarang kami sudah membangun gereja. Sampai tahun ini 45 gereja. Bermacam-macam denominasi. Ya, membuka persekutuan, memenangkan jiwa. Di kota Balikpapan ada 4. Awalnya dari orang-orang yang kami layani, orang-orang yang kami tidak kenal, orang-orang yang beragama beda. Awalnya Tuhan pakai tangan yang sama dengan tangan Anda untuk makan nasi yang sama ini. Tuhan pernah pakai. Kami belum penginjil, kami nggak pernah sekolah Alkitab. Kami hanya jadi orang percaya saja. Pernah dipakai untuk berdoa untuk orang mati bangkit di rumah sakit umum kota Balikpapan. Tangan yang sama dengan tangan yang untuk mengambil nasi, untuk makan. Tangan ini yang membedakan saya sebagai orang percaya. Orang bertanya, kenapa itu bisa terjadi? Iya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Dikatakan apa? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah kulakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Itu bunyinya kira-kira begitu. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Yesus lakukan. Saya bacakan Pak ya. Ya. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Amin. Tangan Anda juga Tuhan beri kuasa yang sama. Kalau Anda sebagai orang percaya, pada saat kami menumpang tangan untuk orang sakit itu, orang sakit sembuh, dan itu tidak sengaja Tuhan pakai. Lantas sore itu terjadi kegemparan di satu ruang sal yang ada 8 orang di dalam sal itu. Apa yang terjadi? Itu tahun 93. Wah, banyak orang minta didoakan. Besoknya semua pulang, mengalami kesembuhan. Lantas mereka cari rumah kami, mereka datang, dan mulai kami doakan, mereka terima Yesus. Baru saya cari pendeta yang bisa melayani mereka. Maka jadilah satu jemaat yang namanya yaitu Jemaat Anugerah di Balikpapan. Sampai hari ini gereja itu masih ada. Terus kami mulai lagi bercerita tentang sedemikian rupa. Tangan kami dipakai untuk hal-hal sedemikian rupa, mujizat. Walaupun pada akhirnya kami tahu iman kita jangan berdasarkan hanya melalui mujizat Tuhan. Wah, banyak orang setiap hari, 20-30 orang setiap hari orang datang. Dan kami layan. Mereka adalah orang-orang yang belum percaya. Bukan orang Kristen. Banyak, ramai di rumah ramai. Dan akhirnya Tuhan menyampaikan sesuatu. Hidupmu hanya untukku saja. Kami bingung, Tuhan, bagaimana ini? Saya bekerja itu untuk ngurusin anak saya 4, itu nggak cukup. Aku nggak punya rumah. Tuhan bilang apa? Apa? Rumah? Gunung itu aku yang buat. Laut itu aku yang buat. Wah, saya semangat. Dan saya jadi pendeta. Saya dilantik jadi pendeta di salah satu organisasi, bukan karena saya sekolah Alkitab. Sesudah peristiwa-peristiwa di kota itu terjadi sedemikian rupa, mengingatkan orang mati sampai 3 kali, dan banyak orang sakit disembuhkan. Saya diundang di salah satu pertemuan daerah, dan saya dilantik jadi pendeta. Sesudah saya jadi pendeta, teman-teman tanya, Pak Edi sekolah di mana? Saya nggak sekolah. Memang jadi pendeta harus sekolah. Loh, sekolah Pak. Sesudah itu baru saya sekolah pendeta. Tuhan bisa membuat yang tidak masuk di akal. Disitulah Tuhan buat. Tuhan nggak buat
pada saat itu masuk di akal. Kami mengalami itu. Sampai hari ini. Kami terus mengalami Tuhan yang sedemikian rupa, sedemikian dahsyat. Ini kesaksian saya. Bagaimana Tuhan menuntun saya, membuka jalan. Sampai pada akhirnya, saya mengalami banyak hal di dalam pelayanan. Banyak hal. Sampai akhirnya 45 gereja. Kenapa Bapak nggak mengembalakan? Saya katakan, saya kalau mengembalakan bukan berarti tidak pernah. 4 kali kami mengembalakan jemaat. Tetapi selalu gelisah hati. Karena tempat duduk saya bukan ini. Tempat duduk saya keluar. Untuk apa? Untuk mencari jiwa-jiwa. Nah ini untuk informasi, di Indonesia masih ada 128 suku yang belum, suku yang terabaikan, suku yang belum, masih belum dijangkau Injil. Nah ini tugas siapa? Ini tugas siapa? Firman Tuhan katakan di dalam Alkitab, tuayan sudah menguning. Saya katakan tidak. Tuayan sudah membusuk. Tuayan sudah membusuk. Tuayan ini perlu dituai. Siapa penuainya? Penuainya adalah Anda dan saya. Kalau setua ini saya masih berjalan kemana-mana. Kami masih, tahun kemarin, saya masih naik sepeda motor melintasi 3 provinsi dalam 1 hari. Kami masih, pada saat kami masih diberikan kekuatan, kami masih terus jalan. Kami masih terus jalan. Kami terus jalan. Kami terus doakan. Kami sekarang mengadopsi ada 7 suku khusus. Ada suku yang memang belum dijangkau ini. Kami berdoa setiap hari. Dan hampir sering sekali orang datang. Yaitu suku-suku di antara suku-suku tersebut. Mereka menyerahkan diri karena sudah didoakan dulu. Nah, malam hari ini adalah bukan hanya malam kesaksian, tapi ini adalah malam kesaksian Tuhan. Maukah Anda? Haleluya. Benar. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan tinggal di dalam Tuhan. Tayangan kami lewat channel ini, tubuh Kristus. Dan mungkin saya sebagai kita sudah menyaksikan bagaimana proses si murtadin ini dari agama Islam menjadi Kristen. Kita tahu Bapak Ibu Saudaraku bahwa tidak mudah untuk meninggalkan sebuah ajaran, apalagi kalau sudah didoktrin dari kecil, proses dari kecil untuk menuruti segala aturannya dalam ajaran agamanya, Bapak Saudaraku, tidak mudah. Namun kita tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mulai dari 9 Pak ya. Tuhanlah yang menarik para murtadin. Sebentar. Dan saya buka dulu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Roma Semakin 10 banyak ayat orang 9 sampai 14, yang betul Pak? menyaksikan tentang kasih Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Amin. Dan kita tahu tadi murtadin ini dia didoktrin. Intinya ajaran yang mereka ajarkanlah nurut saja, taat saja, tidak boleh tahu artinya dan lain sebagainya, Bapak Saudaraku.
Orang hanya dengan hati yang percaya, itu menyebabkan membohongi semua umat yang mau mencari kebenaran. Intinya kalau tidak ada, dia belum pernah mendengar. Bagaimana dia bisa mendengar? Banyak orang yang percaya kepada Kristus dan memberi kesaksian. Dan semoga oleh karena anugerah, bukan melalui kesaksian, melalui firman Tuhan yang kita pelajari sehari-hari, iman kita semakin kuat dan teguh, dan kebenaran firman Tuhan itu semakin hari semakin dinyatakan kepada dunia ini yang penuh dengan keji, kepada dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Hanya kebenaran firman Tuhanlah yang dapat menerangi dunia ini yang penuh dengan kegelapan, Bapak Saudaraku. Melalui saya dan Bapak Saudaraku, semoga semakin banyak orang yang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Kristus, menyembah Allah yang benar, menyembah Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan yang mati untuk manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah kita mau menerima itu dengan gratis, mau mempercayai itu dengan gratis? Kalau mau percaya, ayo, jangan segan-segan. Datanglah kepadanya, Bapak Ibu Saudaraku. Dia sedang menunggu, dia sedang merindukan kehadiranmu, kedatanganmu untuk mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mungkin sampai di sini acara kami, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan jangan lupa untuk membagi-bagikan video ini agar melalui kesaksian lewat hal ini mereka juga dapat dikuatkan dan diteguhkan iman mereka, dan kebenaran ini semakin terbongkar, dan mereka yang masih keraskan hatinya boleh dibukakan hatinya, pikiran oleh Roh Kudus, dan mereka juga dapat melihat kebenaran yang hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kami mengalami lebih lagi. Artinya hikmatnya, marifatnya, akal budinya ditambah. Sehingga Tuhan bisa membuat demikian rupa, dibolak-balik bisa. Orang banyak pendeta sekolah STT dulu, baru jadi pendeta. Kami jadi pendeta dulu, baru sekolah. Tuhan punya rencana. Nah, untuk itulah, untuk semua kita sebagai orang percaya, yang sudah jadi orang percaya, yang sudah jadi percaya, yuk bersama-sama, yuk kita bekerja sama, bergandengan tangan. Di luar sana masih banyak orang yang belum pernah dengar Injil. Biarlah Injil itu mereka dengar, Injil itu dilihat melalui kehidupan Anda dan saya. Mungkin Anda nggak usah ngomong tentang Yesus, tapi melalui kehidupan Anda memancarkan terang ini. Dan mereka dijangkau dengan Injil keselamatan itu. Ya, dengan demikian bumi penuh kemuliaan-Mu, penuh kemuliaan Tuhan itu, ya, melalui kita. Kita harus berani mengatakan, bumi penuh kemuliaan, ya Bapa, penuh kemuliaan Bapa melalui Anda. Jangan hanya jadi pujian saja. Nah, yang belum percaya, yuk malam hari ini. Satu tantangan. Anda bagus beragama. Tetapi yuk kita bersama-sama. Biarlah setiap agama kita bawa kepada Tuhan. Dengan demikian kita mengalami Tuhan. Bukan hanya kita berlabel punya agama, tapi sebenarnya di dalamnya kita tidak tahu jalan, tidak tahu kebenaran, dan tidak tahu kehidupan. Untuk itu, malam hari ini saya akhiri kesaksian saya. Kiranya Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, haleluya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, yang bagaimana si MUI ini, Majelis Ulama dari Banten, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Bukan orang kaling-kaling atau bukan orang sembarangan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dialah orang yang terkenal, seorang tokoh yang pintar, seorang tokoh yang begitu punya peran penting dalam menjalankan ajaran agamanya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Namun apalah daya kalau dia adalah orang yang sudah dipilih oleh Kristus untuk menjadi saksi, dan dia adalah seorang tokoh yang
betul-betul adalah ulama yang punya pengaruh dalam ajaran agamanya, Bapak Ibu Saudaraku. Namun ketika di situ dia tidak menemukan kebenaran, damai sejahtera, sukacita dan lain-lain, disitulah Tuhan akan mengisah hatinya yang kosong, dan akhirnya dia menemukan Kristus atau menemukan kebenaran yang dapat memerdekakan dia, Bapak Ibu Saudaraku. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tidak mudah memang Bapak Ibu Saudaraku, harus ada harga yang harus dibayar, harus melewati proses demi proses untuk iman itu lebih mantap dalam Kristus. Dan kita doakan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, agar banyak lagi orang yang menyusul untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan like, komen, subscribe Bapak Ibu Saudaraku, dan bagi-bagikan video ini agar melalui kesaksian ini mereka juga dapat diberkati dan iman mereka semakin kuat dan teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa juga untuk mendoakan mereka agar mereka membuka hati pikiran mereka dan boleh mengenal dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dan kami rindu agar Bapak Ibu Saudara tetap terus mendukung kami sehingga kami juga tetap semangat untuk memberikan kesaksian lewat channel ini, dan nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan Bapak Ibu Saudaraku. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah, salam.